A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Quran Surah Al-Isra ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwafillah rahimakumullah, pemirsa setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Pagi hari ini kembali mengudara program kesayangan Ihwafillah untuk para bunda di rumah atau mungkin Ihwafillah yang sedang mempersiapkan untuk menjadi orang tua. Insya Allah bersama-sama kita membahas kajian ilmu bersama Ustazah Nunung Husnul Khatimah. Dalam kajian ilmu bertajuk Parenting Islami dari pukul 10 hingga pukul 11 siang, kali ini di episode 28 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan di hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020 dengan episode pendidikan anak dalam lingkungan. Iya, seperti biasa kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ustazah Nunung. Ya, kali ini mungkin di segmen awal seperti biasa kita sapa salam dulu untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan baik-baik terus sehingga terus bisa datang kemari ya untuk tetap menyalurkan ilmu buat kita-kita nih tentunya. Para Ihwafillah di rumah, pendengar setia tentu saja. Nah, sambil mengisi waktu Ihwafillah di rumah, ini kan beberapa daerah mungkin PSBB kembali ya Ustazah. Tentunya kita semakin memperkuat protokol kesehatan yang kita jaga tentu saja. Nah, untuk Ihwafillah, pesan kita jangan lupa untuk tetap utamakan kesehatan ya. Gunakan masker kemanapun dan bawa hand sanitizer atau cuci tangan selalu dengan sabun setiap habis atau sebelum melakukan kegiatan. Iya, bertepatan dengan tema kita pendidikan anak dalam lingkungan. Nah, tentunya dalam masa kehamilan ya, Ihwafillah rahimakumullah, dalam masa kehamilan. Nah, pendidikan anak dalam masa kehamilan. Nah, ini untuk episode kali ini Ihwafillah rahimakumullah, tentunya kemarin-kemarin kan pekan yang lalu sudah kita bahas juga sama Ustazah. Wah, Ustazah udah ngasih pesan-pesan nih, kalau misalnya sebelum pernikahan tuh bagaimana nanti tanggung jawabnya, persiapannya, hakikatnya seperti apa. Nah, untuk pekan ini kita udah langsung masuk ke series parentingnya. Ini bisa dikatakan series parenting ya. Nah, untuk hari ini Ustazah, untuk pendidikan anak dalam masa kehamilan ini, kira-kira ada berapa poin yang akan kita bahas nantinya? Insya Allah ya kita akan membahas 5 poin, tapi mungkin ada 1 poin yang saya satukan ya. Jadi pada dasarnya ya pendidikan itu kemarin kita sudah membahas bagaimana mulai mendidik anak itu dimulai dari masa mencari calon ayah, mencari calon ibu untuk anak kita. Nah, hari ini sesuatu yang sangat urgen ya. Bahkan di Al-Quran sendiri kita diperintahkan. Mungkin kita sebagian kita taunya oh itu dari luar, kalau pendidikan anak itu dari kandungan, padahal sebenarnya itu merupakan bagian daripada ajaran Islam juga, bahwa sangat urgen mendidik anak itu sedini mungkin dari kandungan. Nah, jadi sebelum anak itu lahir ke dunia, tentunya sudah ada pendidikan yang harus ditanamkan. Ya saja. Nah, bagaimana urgensinya dan bagaimana caranya akan kita bahas selama 1 jam ke depan dari pukul 10 hingga 11 siang ini. Tentunya kita buka dulu pertemuan hari ini Ustazah dengan 1 buah murotal Al-Quran Surah Al-Isra untuk Ihwafillah rahimakumullah. Semoga menambah keberkahan kita dalam program Parenting Islami. Ihwafillah rahimakumullah, Ihwafillah dapat bergabung bersama kami dalam kajian kali ini dengan menghubungi kami melalui layanan interaktif untuk melakukan sesi tanya jawab. Bisa ke layanan telepon 0561-812-0403 atau bisa WhatsApp ke 0811-570-5758, komentar di fanpage Radio Dakwah Anda atau mention ke Twitter di @mujahidinfm. Nah, di episode kali ini sudah Uti Nur bahas tadi di depan ya, di
awal segmen sebelumnya bahwa kita akan bahas mengenai pendidikan anak dalam masa kehamilan. Nah, tentunya pendidikan di sini merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa, tentu saja para orang tua untuk mengarahkan, membimbing dan mengembangkan potensi dari seorang anak itu. Bahkan sebelum lahir, ternyata dalam Islam juga ada beberapa kiat-kiatnya yang akan dibahas oleh Ustazah Nunung Husnul Khotimah di episode kali ini. So, Iwafila, siapkan catatannya dan kita simak saja langsung pembahasannya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang insyaallah kita akan membahas tadi seperti sudah disampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya mendidik anak dalam kandungan itu ya. Kita sebagai wanita ya, kita sebagai wanita mempunyai 5 fungsi utama yang tidak boleh ditabrakkan gitu. Tetapi bagaimana 5 fungsi itu saling sinergi untuk kemanfaatan masing-masing fungsi. Yang pertama, kita sebagai wanita itu berfungsi sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah, sebagai seorang abdi ya, Abdullah ya, itu kita. Yang kedua, kita sebagai seorang anak ya, tidak mungkin di antara kita tidak punya orang tua, pastilah kita ini ada dari masa anak-anak dahulu ya. Kemudian kita menjadi seorang istri, kita juga berfungsi sebagai seorang istri. Kemudian kita berfungsi sebagai seorang ibu yang udah punya anak. Kemudian kita juga berfungsi sebagai anggota masyarakat yang harus bermasyarakat, bersosial dan sebagainya. Dan di sini khususnya yang berhubungan erat dalam parenting ini adalah bagaimana sih kita mengembangkan potensi kita sebagai seorang ibu ya. Sebagai seorang ibu otomatis yang namanya ibu berarti ada anak ya. Jadi anak itu pada dasarnya merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, yang namanya amanah itu harus ditunaikan ya. Jadi kalau kita hanya sekedar menunaikan amanah anak kita hanya sekedar masalah fisik saja itu gampang ya, fisik saja gampang. Sebenarnya kita tidak ikhtiar pun itu sudah tidak masalah karena Allah sudah menjamin rezeki masing-masing ya. Jadi kalau masalah fisik Allah yang ngajarkan. Misalnya bayi itu lahir nanti dia menyusu, nggak pernah kita ngajarkan kepada anak bagaimana caranya menyusu ya. Kemudian caranya tengkurap, caranya merangkak, jalan, apakah kita pernah mengajarkan? Nggak pernah. Nah itu memang Allah langsung yang mengajarkannya. Dia anak itu bisa sendiri secara fisik. Begitu juga dia bertumbuh menjadi besar ya begitu. Dan kebanyakan masyarakat kita yang tidak punya visi misi pendidikan biasanya cukup bagaimana memikirkan makanan anak, dia tidak boleh sakit secara fisik dan sebagainya. Padahal sebenarnya tanggung jawab terbesar sebagai seorang orang tua adalah bagaimana mengamankan masalah keimanan dan kejiwaannya. Itu yang paling utama gitu. Nah itulah yang akan dituntut nanti di akhirat kelak gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana proses kejadian manusia ya. Proses kejadian manusia, nah di antara yang memang harus kita perhatikan sebagai ikhtiar kita adalah dimulai dari waktu berhubungan suami istri ya. Jangan lupa berdoa ya. Kalau tidak berdoa, khawatirnya ya anak yang dilahirkan itu akan mudah digoda oleh setan gitu ya. Jadi itu yang pertama, bagaimana jangan lupa berdoa. Kemudian setelah terjadi pertemuan antara sperma ya, Masya Allah kalau kita bayang-bayangkan lagi, kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Kadang saya suka tafakur, suka merenung gitu ya. Kita ini kalau dihitung-hitung, kita ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita bisa sombong? Kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu. Bayangkan aja kita itu 1 per berapa juta sel sperma orang tua kita, bapak kita ya kan, yang ketemu dengan sel telur ibu kita gitu. Jadi kemungkinannya sangat kecil sebenarnya keberadaan kita ini gitu kan ya. Nah setelah terjadi pembuahan ya, ada alaqot namanya, makanya dalam Al-Quran dan dalam hadis ada disebutkan ya, nanti bisa dilihat hadis-hadis kalau mau yang ringkas ada di hadis arba'in ya, 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua ya, kemudian segumpal daging ya, kemudian 40 hari ketiga mudghah ya. Jadi daging itu menjadi tulang, kemudian dibelut daging,
kemudian disitulah Allah tiupkan ruh, ya, tiupkan ruh. Dan disitulah ada baik buruknya itu Allah tetapkan di situ. Makanya Masya Allah ya, kita mungkin pernah mendengar tentang bakat seseorang dilihat dari sidik jari. Ternyata sidik jari itu adanya di 40 hari ketiga masa kehamilan. Masya Allah. Itu ternyata sudah ada gitu. Iya, jadi hadisnya itu kan udah jelas ya, menunjukkan bahwa baik buruknya dan sebagainya itu Allah udah tetapkan di situ. Nah, di situ juga Allah tuh berfirman, bertanya kepada si janin itu, alastu birabbikum. Ya, apakah aku tuh Tuhanmu? Gitu. Jadi waktu setelah ditiupkan ruh, Allah itu bertanya kepada kita semua waktu di perut kita, gitu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Dan kita semua bersaksi, qalu bala syahidana. Kita semua bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi kita tuh sudah mengakui Allah itu sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita dari waktu kita di kandungan. Makanya Rasulullah ada bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap kita itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang menyebabkan dia menyimpang adalah orang tuanya. Ya, makanya saya bilang tadi di awal bahwa tanggung jawab amanah terbesar kita sebagai orang tua yang tidak bisa kita anggap sepele adalah menjaga kefitrahan anak, menjaga kejiwaan anak, keimanan anak supaya dia itu tetap fitrah. Ya, itu amanah yang Allah berikan. Allah memberikan kepada kita seorang anak yang fitrah, yang suci, ya. Seorang anak yang sudah beriman kepada Allah dari lahir gitu. Bagaimana kita menjaga itu supaya anak-anak itu tetap menjadi hamba Allah. Insya Allah. Berarti tadi ketika ditiupkannya ruh, Allah sudah kita sudah bersaksi sebenarnya bahwa memang ya, Tuhan selain Allah kayak gitu ya. Nah, nanti sisanya adalah seperti pekan kemarin pesan Ustazah Nunung bahwa manusia itu ibaratnya selembar kertas putih ya Ustazah. Nah, warna-warni dan bagaimana gambar itu dilukis adalah tugas orang tuanya sebenarnya. Dan perjalanan hidupnya ketika dia mengarungi kehidupan itu sendiri, ketika dia udah kayak berpikir, udah mengerti lah ini, wah ini yang baik, ini yang tidak baik. Nah seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika Allah titipkan amanah ini ya, misalnya untuk para uhwafila semua yang mungkin sedang dalam masa kehamilan ini bisa langsung menerapkan ilmu yang hari ini Ustazah Nunung bagikan ke uhwafila dan lebih baik sih memang setiap kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan. Walaupun jangan sampai menjadi kesal kalau hamil tanpa rencana. Nah, boleh juga itu bahaya gitu. Maksudnya kehamilan direncanakan itu ya memang supaya semuanya menjadi terencana. Ya memang tadi jangan sampai lupa berhubungan membaca doa ya. Supaya kalau jadi anak ya mudah-mudahan Allah jaga anak itu. Iya, memang di planning ya Ustazah ya, seperti itu. Memang. Nah, sisanya adalah berdoa dan sisanya adalah ketentuan Allah. Mau dijadikan apa enggak? Kayak tadi kan kita ini adalah hanya satu dari ribuan sel yang jutaan sel yang akhirnya jadi manusia sekarang ini bisa bernafas hingga sekarang. Nah, kayak benar-benar kecil sekali gitu ya Ustazah. Maksudnya kayak tapi di sini saya juga menarik Ustazah bahwa tadi Ustazah juga mengatakan ini terkait bahwa nanti bagaimana anak itu akan menjadi fitrah kembali lagi kepada orang tuanya. Apakah dalam Islam itu begini Ustazah, nanti mau seperti apa anaknya, ataukah anaknya nanti itu misalnya nih kan fitrah nih ya terlahir, terus dalam perjalanan dia ternyata nih udah bisa berpikir gitu, tapi dia nih malah melenceng, dia tahu itu salah tapi dia melakukan. Nah, apakah nantinya orang tua ini tetap bertanggung jawab seperti itu ataukah bagaimana nih Ustazah? Kewajiban kita ya, Allah itu tidak pernah menilai hamba itu dari hasil. Allah itu selalu menilai hamba dari ikhtiarnya ya. Kita lihat makanya Masya Allah kisah-kisah di Al-Quran itu, makanya kita penting ya membekali anak itu kisah Nabi, kisah orang-orang terdahulu itu sebagai pelajaran yang itu. Jadi kisah-kisah di Al-Quran kita lihat aja, ada Nabi Lut, ada Nabi Nuh ya. Apakah nabi-nabi itu akhirnya masuk neraka karena anaknya maksiat? Ya tidak gitu. Jadi kita harus yakini bahwa nabi-nabi itu sudah ikhtiar ya. Kita harus yakini seperti itu. Jadi yang akan dituntut pertanggungjawabannya ke kita hanyalah ikhtiar kita itu, masalah hasil semuanya wewenang Allah.
Serahkan lagi kepada Allah, karena hanya Allah lah yang paling berhak untuk menghakimi ya Ustazah. Masya Allah. Termasuk kalau kita direzekikan anak-anak yang gampang diatur, yang muda dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kita tidak boleh bersombong diri bahwa itu karena kehebatan kita, tetapi lebih karena kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada kita, memudahkan kita mendidiknya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita nantinya akan menjadi para calon orang tua atau orang tua yang nantinya bisa menggoreskan tinta atau gambar-gambar yang menjadikan anak kita tetap menjaga keimanannya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa fillah rahimakumullah, kita akan kembali jeda ya Ustazah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wa fillah rahimakumullah, masih setia di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Selamat mendengarkan untuk ihwafillah yang baru bergabung di 105.8 Mujahidin FM. Kita sedang berada di program Parenting Islami dalam episode Pendidikan Anak dalam Masa Kehamilan. Nah, ini sudah dibahas tadi di segmen sebelumnya, bagaimana sih tentang tanggung jawab itu sendiri ketika kita diamanahkan kehamilan, dan apa saja persiapannya akan kita bahas di segmen kali ini bersama Ustazah Nunung Husnul Hatimah. Silakan Ustazah. Kali ini ya insya Allah kita bagaimana sih sebenarnya persiapannya mendidik anak dalam kandungan itu. Yang pertama tentu saja doa ya, tadi juga udah doa, waktu mau berhubungan kita berdoa ya. Kemudian seorang ayah dan ibu itu harus banyak-banyak berdoa. Di Al-Quran banyak sekali contoh-contoh doa untuk anak ya, termasuk bagaimana kisah-kisah ya para nabi, misalnya kisah Nabi Ibrahim ya yang mendoakan anaknya, suka mendoakan anaknya, atau dalam surah Ali Imran, surah Maryam ada bagaimana kisah Zakaria ya yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan anak-anak soleh ya. Jadi doa itu merupakan ibaratnya senjatanya orang beriman gitu ya. Jadi kita jangan sampai dilupakan kekuatan utama untuk mendapatkan anak-anak soleh, solehah ya. Yang kita harapkan itu adalah doa. Ya. Yang kedua ya, seorang ibu dan ayah, orang tua itu harus senantiasa menjaga makanannya ya. Makanannya harus hanya yang halal dan baik ya. Masalah makanan halal ini sangat penting sekali. Pada zaman Rasulullah ada suatu kisah ya, waktu Rasulullah sedang ada majelis dengan para sahabat ya. Kemudian di luar itu ada anak-anak yang sedang bermain-main seperti bermain bola. Kemudian salah satu anak menendang kena kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan anak ini pasti ada memakan makanan yang haram ya. Kagetlah sahabat-sahabat yang ada di situ. Kemudian pulang ke rumahnya sahabat yang anaknya ada menendang itu pulang ke rumahnya bertanya kepada istrinya, makanan apa yang diberikan kepada anak kita? Istrinya mengatakan tadi ada seorang pelacur yang datang ke rumah mengantarkan makanan dan anak itu memakannya. Jadi ibaratnya memakan sedikit saja sudah ada pengaruhnya, apalagi jika makanan yang diberikan oleh sang ayah adalah dari rezeki yang tidak halal. Jadi hati-hati ya bunda. Jadi kita jangan sampai sangat terpesona dengan dunia. Kita tidak peduli makanan itu, rezeki itu dari mana ya. Bahkan kita saking pingin mewahnya itu, jadi kita melakukan segala hal gitu. Padahal itu sangat mempengaruhi bagaimana anak yang akan dihasilkan. Itu dari segi sumber. Kemudian dari segi zat ya, perhatikan ya. Jadi dulu anak-anak kami untuk kecil-kecil sering gitu, kalau mau dikasih orang, mau kue apa? Yang halal gitu kan. Karena kita memang menanamkan dari kecil ya, hanya memakan makanan yang halal saja gitu. Sekarang itu kan banyak dijual permen-permen dan sebagainya yang berwarna-warni, yang lembut-lembut, yang menarik ya. Buat anak-anak. Iya, makanan-makanan yang menarik itu justru harus kita lebih teliti lagi kehalalannya gitu. Tidak boleh asal terpesona akhirnya makan ya. Itu karena itu sangat mempengaruhi bagaimana anak yang akan dihasilkan gitu ya. Jadi dimulai dari proses kehamilan. Yang ketiga, ikhlas ya. Masya Allah, ikhlas itu menjadikan segala sesuatu amal itu menjadi sangat penting ya. Bayangkan kita hamil ya, apalagi orang yang hamilnya itu ibaratnya tidak direncanakan. Saya tidak mau bicara di sini by accident, karena hamil yang by accident di luar pernikahan itu tidak boleh, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk melakukan hubungan di luar pernikahan. Itu seharusnya tidak masuk kategori. Iya, tidak masuk kategori. Saya ngomongnya ini yang dalam pernikahan. Betapa banyak orang tua ya, bunda ya, walaupun punya
punya suami yang sah ya, tetapi tidak siap punya anak lagi gitu. Nah itu tidak boleh seperti itu gitu. Walaupun itu bukan kehamilan yang direncanakan ya, tetapi harus berusaha ikhlas ya, ikhlas ya, karena masya Allah yang namanya hamil itu dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin ya, sakit yang bertambah-tambah. Ada memang orang yang hamil tidak ada sakitnya, alhamdulillah gitu. Tapi kondisi yang wahnan ala wahnin itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Kalau kita ikhlas menjadikan kehamilan itu sebagai ibadah kepada Allah, kita tidak akan mengeluh ya. Jadi seorang ibu yang suka mengeluh, bermalas-malasan, tidak ikhlas, itu nanti akan mempengaruhi kepribadian anaknya. Jadi itu penting ya, ikhlas. Ternyata penting sekali. Sangat juga penting. Perasaan sang bunda ketika hamil itu ya. Ustazah, dalam hal ikhlas ini ikhlas. Makanya waktu kemarin kita membicarakan tentang pernikahan, saya juga sudah ada membahas bagaimana tujuan pernikahan itu diantaranya adalah sebagai ibadah pada Allah. Begitu juga hamil. Jadi bagaimana seorang ayah bunda itu memahami bahwa hamil itu proses ibadah kepada Allah. Jadi letih-letihnya, capek-capeknya ya, sakit-sakitnya, semua ada pahala yang Allah siapkan kalau kita ikhlas, insyaallah. Kemudian yang keempat adalah takarrub ya. Jadi mulai seorang yang akan hamil itu harus mulai lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Sangat, karena kebiasaan baik, jadi itu sangat penting. Misalnya bagaimana sholat 5 waktunya, disiplin tepat waktu. Kalau bisa ya upayakanlah, kalau memang ada teman jamaah, ya upayakan jamaah gitu ya. Kemudian banyak melakukan yang sunnah-sunnah, berusaha untuk itu. Mungkin yang agak susah dilakukan saya rasa untuk hamilan muda hanya saat puasa. Sebenarnya yang lain-lain itu sama aja bisa dilakukan. Qiyamul lail ya, tilawah Quran diperbanyak. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, hati kita itu akan menjadi tenang dan kita tidak gampang emosi, dan itu sangat mempengaruhi kepada anak yang akan dikandung atau dikandung, insya Allah. Kemudian bagi sang ayah jangan lupa memperhatikan segala kebutuhan istri. Misalnya yang namanya hamil itu kan ada perubahan hormon ya. Pastilah biasanya ada sensitif dan sebagainya yang tadinya dia tidak gampang tersinggung gitu ya? Masalah itu jadi tersinggung yang tadinya begini. Jadi harus ada kerjasama antara suami dan istri gitu. Jadi kalau seandainya dilihat istrinya ada jadi gampang sensitif, terlalu manja atau terlalu apa, suami harus paham gitu. Tapi istri juga jangan terlalu mengada-ngada juga gitu kan ya. Jadi harus sama-sama ini, insya Allah ya, kalau sama-sama menjadikan kehamilan itu sebagai ibadah, insya Allah lah sama-sama, yang satu paham, yang satu juga nggak kelewatan mengadang-adang, memanfaatkan kesempatan mumpung lagi hamil, manfaatkan ngidam gitu. Ini malah ini ya minta itu gitu ya. Banyak juga kejadian orang tuh kalau lagi hamil tapi belum tahu kalau dia hamil malah adem-adem, tapi kalau udah periksa hamil langsung udah tahu. Nah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya, ngidam itu bener nggak gitu kan? Tahu nggak? Masya Allah. Kemudian yang keenam adalah bagaimana seorang orang tua itu, suami istri itu senantiasa menjaga akhlak mulia. Ya, akhlak mulia itu sangat penting. Kenapa sih kayak gitu ya? Karena itu mempengaruhi kepribadian anak sama tadi gitu. Jadi kebiasaan baik itu, jadi kita jangan mengharap punya anak soleh kalau kita nggak soleh. Ya, kita jangan mengharap punya anak yang misalnya rajin suka dengan Quran kalau kita aja jarang baca Quran, ya kan? Kita jangan mengharap punya anak yang nanti suka sedekah dan sebagainya, atau suka baca buku dan sebagainya kalau kita juga enggak. Bahkan saya memberikan Quran, memberikan buku itu, membacakan buku, memperdengarkan Quran itu dimulai dari kandungan kepada dari anak. Masa kehamilannya, dari masa kehamilan. Jadi itu sangat mempengaruhi ke anak. Jadi kalau misalnya anak maksudnya dari ditiupkan ruh saja sudah terbiasa mendengar lantunan Al-Quran, itu nanti terbawa-bawa sampai dia sudah dilahirkan ya Ustazah ya? Nanti selanjutnya lebih rincinya kita bahas di metode pendidikan dalam kandungan. Nah, sudah penasaran para ibu fillah rahimakumullah? Kalau penasaran kita jeda dulu sebentar. Nah, tetap stay tune bersama kami Ustazah dan ibu fillah rahimakumullah. Ini kita udarakan dulu ada satu buah nasyid persembahan untuk ibu fillah rahimakumullah. Masih di program Parenting Islami, sesaat lagi akan kembali. Ya, alhamdulillahirabbil wa fillah rahimakumullah, masih bersama kami Uhti Nur dan juga Ustazah Nunung Husnul Khotimah dalam program Parenting Islami.
Oke, di segmen kali ini kita akan bahas terkait metode apa saja yang bisa kita terapkan untuk mendidik anak dari masa kehamilan. Kalau begitu langsung saja Ustazah. Jadi ya metode-metode apa ya yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak di masa kehamilan itu. Yang pertama sama lagi tadi ya metode doa ya. Jadi seperti misalnya bagaimana Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas sholihin ya dalam surah As-Saffat ya ayat ke-100 ya. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Bagaimana dalam surah Ali Imran juga ya bagaimana Nabi Zakaria berdoa. Nah, doa-doa itu yang paling bagus adalah doa-doa yang ada di Al-Qur'an. Sebenarnya doa-doa yang ada di Al-Qur'an tuh udah keren-keren banget, Masya Allah, bagus-bagus, visioner gitu ya. Luar biasa gitu. Nah, tapi kita boleh juga menambah dengan doa-doa kita sendiri. Hanya perlu diingat kalau doa-doa yang ada di Al-Quran kita bisa berdoanya di bawah waktu sholat, misalnya waktu sujud terakhir atau apa ya. Tetapi kalau kita doa-doa pakai bahasa sendiri, pakai bahasa Indonesia, silahkan dibaca setelah sholat, setelah zikir ya. Jangan dibawa waktu kita lagi sholat karena pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi sebaik-baiknya doa kalau udah ada doa di Al-Quran yang bagus ya memang perlu seorang ayah ibu menghafalkan doa-doa itu ya. Luar biasa ya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu paling banyak doa-doanya ya. Kita lihat keturunan Nabi Ibrahim Masya Allah juga ya. Maka mendoakannya tuh zuriyah itu keturunan, tidak hanya anak tapi bagaimana keturunan ke bawah juga gitu. Makanya Nabi Ibrahim karena doa-doanya, diantaranya karena doa-doanya yang luar biasa, Nabi Ibrahim itu menjadi bapaknya para nabi. Masya Allah gitu. Kemudian yang kedua metode ibadah tadi hampir mirip juga saya sampaikan gitu ya. Bagaimana disiplin menjaga ibadah mahdoh dan khairu mahdoh. Saya pernah melihat ya, Masya Allah, orang akhirnya sholatnya terlambat karena punya bayi, karena punya lagi hamil ya. Misalnya sholat zuhur menjadi jam 2 lewat dan sebagainya. Nah itu sebenarnya merupakan pendidikan yang tidak bagus untuk anak yang dikandungnya gitu. Jadi bagaimana kita akan mendidik anak kelak kalau kita mengatur diri kita sendiri aja yang sedang hamil tidak bisa gitu. Padahal kalau kita melihat kunci-kunci sukses seorang orang tua yang mendidik anak itu masalah komitmen, kedisiplinan ya itu sangat penting gitu. Mungkin kalau saya ya banyak juga di antara yang saya banyak belajar itu kepada Bu Urianingsih yang punya 10 anak hafal Quran. Nah anaknya para bagus-bagus. Nah itu saya lihat sekali Masya Allah beliau itu disiplinnya luar biasa gitu. Jadi kita udah harus mulainya memang dari waktu kita hamil gitu. Jangan, walaupun memang secara fitrahnya kita itu lemes badannya gitu ya rasanya itu. Tapi kalau untuk ibadah jangan sampai membuat gara-gara badan kita lemes dan sebagainya membuat ibadah kita itu menjadi termolor-molor. Kan sama aja kalau yang namanya capek sholat zuhur waktu azan zuhur dengan sholat zuhur jam 2 sama-sama capek ya kan? Capek juga sama. Ya jadi begitu gitu ibadah-ibadah seperti itu. Kemudian yang ketiga kita memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran. Misalnya apakah dengan membaca, tilawah, menghafal ya. Jadi kalau kita mungkin pernah mendengar kisah Fajar ya, anak yang Allah kasih sipi ya, otaknya kosong ya, tapi bisa hafal Quran. Waktu lahir berat badannya cuma 1,5 kilo ya, kemudian tidak bisa apa-apa. Sipi itu ngontrol dirinya aja nggak bisa, tapi Masya Allah orang tuanya itu ternyata dari dalam perut itu banyak memberi Quran. Kemudian waktu lahir itu banyak diberi Quran. Artinya Fajar itu kalau ditanya ya, kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan lain itu menjawabnya itu lama mikir dulu, tapi kalau udah ditanya Quran itu langsung nyambung. Masya Allah ya, langsung nyambung Fajar itu karena tadi itu terbiasa Ustazah, karena udah dikasih Quran dari awal itu. Masya Allah ya, Quran itu terbukti ternyata secara ilmiah sudah terbukti ya, anak yang diberi Quran dari dalam kandungan dia akan lebih cerdas 3 kali dibandingkan anak yang tanpa Quran. Kalau orang luar Islam itu kan kasih musik Mozart ya, kalau kita yakin Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya irama. Tidak hanya irama ya, tetapi nilai di dalamnya maknawiyahnya juga dapat Al-Quran.
Jadi anak yang udah terbiasa dikasih Quran di kandungan, insya Allah ya, jadi efeknya dengan kita terbiasa dengan Quran ya, efeknya kita juga menjadi emosi kita tertata waktu lagi hamil. Kemudian anak yang dikandung juga nanti akan lebih mudah untuk bisa baca Quran, menghafal Quran. Nanti kalau bertanya kepada saya bagaimana tipsnya supaya anak hafal Quran, itu dimulai dari kita memperbanyak dulu dengan Quran gitu ya. Jadi misalnya si ibu ini biasanya di waktu tidak hamil targetnya berapa nih, misalnya setengah juz satu hari atau 1 juz sehari. Waktu hamil tingkatkan target membaca Qurannya. Kemudian di luar membaca ya, perdengarkan Quran ya. Sekarang kan gampang sekali gitu ya, nggak harus pakai radio, kita udah punya handphone ya. Hanya jangan didekatkan terlalu dekat ke perut, takut radiasinya ya. Jadi yang penting suaranya itu kedengaran ya, karena anak itu telinganya itu sudah berfungsi dahulu atau setelah ditiupkan ruh itu setelah berfungsi dulu kalau setelah mata ya kan, baru mata itu baru kemudian setelah lahir ya kan. Kalau telinga itu kan sudah berfungsi, jadi makanya memperdengarkan Quran itu sangat penting untuk anak kita. Jadi kalau saya memang punya pengalaman yang namanya menjadi seorang ibu, saya tuh merasa belajar terus. Jadi merasakan ilmu itu justru lebih banyak itu sebelum kehamilan anak kelima. Kasihan ya sebut-sebut. Ya karena kita belajar terus ya kan. Jadi waktu hamil anak kelima memang hampir ya memang tilawah sendiri ditingkatkan. Kemudian hampir tidak ada waktu kecuali lagi ke kamar mandi, ya lagi ke toilet, itu saya memang mendengarkan tilawah Quran. Kemana-mana setel Quran, dibawa dengan kita. Gitu ya. Itu yang makanya ditanya mengapa bisa punya anak cepat hafal Quran dan sebagainya, itu mulainya dari situ. Rahasianya tuh kuncinya ya, itu, tuh dari situ ya. Kemudian yang keempat ya. Tadi kan Quran ya, pokoknya banyaklah Quran kita baca, kita belajar menghafal, kita dengarkan ya. Kemudian yang keempat ya, metode kita membaca buku, menghitung, berzikir ya. Jadi membaca buku ya. Jadi anak itu dari perut sudah bisa membacakan buku. Jadi apakah kita membaca buku untuk diri kita sendiri atau kita bacakan buku untuk anak, ya kan? Atau kita menghitung. Nah, itu ternyata sangat bagus tuh kalau kita. Jadi ibaratnya gini, otak kita ini kalau dipakai itu sangat pengaruhnya positif untuk anak kita yang di perut. Daripada kita misalnya malah menggunakan untuk hal yang tidak penting. Jadi dipakai untuk menghitung, dipakai untuk membaca ya. Jadi dipakai untuk menghafal dan juga berzikir. Nah, itu efeknya sangat penting untuk anak yang di kandungan. Nah, yang terakhir adalah metode dialog. Ya, metode dialog itu sudah mulai bisa diajak bicara ya setelah ditiupkan ruh itu, disapa gitu ya sambil dilus-lus perutnya. Misalnya kalau lagi nendang-nendang, oh Dede ini ya aktif ya, semangat ya atau apa gitu. Jadi kita sapa-sapa seperti itu gitu. Jadi anak yang dari kandungan sudah biasa diajak dialog, disapa, insya Allah nanti interaksi dengan orang tuanya pun bagus. Jadi kedekatan dengan orang tua itu insya Allah akan terbentuk. Jadi menyapa, dialog di kandungan itu tidak hanya seorang ibu ya, jadi ayahnya, kakak-kakak, abang-abangnya ya diajak untuk berdialog sama dedenya dari masa di perut. Dari masa kehamilan ya. Ini ada 5 poin metode ya Ustazah ya. Tadi yang pertama adalah doa, kemudian ibadah kembali lagi ditekankan ya Ustazah untuk ditingkatkan dan juga disiplinkan, karena kuncinya di sini nih Ustazah ya. Kalau kita nggak bisa mengatur diri kita, nanti gimana kalau si jabang bayi ini udah melahirkan gitu kan ya. Kemudian adalah perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah tadi kunci tips ya, salah satu tips rahasianya Ustazah Nunung Husnul Khotimah ini punya anak hafiz. Mungkin banyak yang nanya pasti Ustazah ya, kuncinya apa sih bisa anaknya bisa hafiz gitu kan. Nah ini tadi udah dikasih tahu sama Ustazah Nunung bahwa memang biasakan diri kita ketika kehamilan untuk dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti buat Uhti Villa ya khususnya yang belum menikah, nanti udah menikah bisa kembali erat dan dekat terus dengan Al-Quran sehingga bisa melahirkan anak-anak yang hafiz. Jadi tidak hanya kita seorang ibu ya, bapaknya juga. Jadi kalau upaya kan misalnya kalau bapaknya pas tilawah di rumah, tilawahnya itu dekat dengan ibu, biar anaknya si Jadid itu dengarkan juga. Nah, itu sangat penting.
Iya, jadi bersama-sama ya, kolaborasi nih dalam keluarga. Pastilah. Harus ya tadi menjaga keharmonisan dan kerjasama untuk membentuk anak-anak yang nanti bisa jadi hafiz-hafizah dan generasi robbani nih Ustazah ya. Amin. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah, kemudian tadi juga ada membaca buku, berzikir, berpikir, lalu ada dialog ya, menyapa. Ini mungkin yang paling sering dilakukan adalah menyapa, ini ya, berdialog dengan jabuk bayi. Utinur sendiri juga sempat ketika Mama Utinur punya anak gitu kan ya, maksudnya punya adik ya, Mama hamil kan. Nah ini kan ketika adik itu suka nendang-nendang, nah itu mulai tuh kami tuh ngobrol-ngobrol, ngomong, kenapa nih kakinya ya, ini sikutnya ya gitu, ini kepalanya ya, nah, kayak gitu, kayak jadi lucu-lucuan gitu Ustaz ya. Masalah, nah ternyata kuncinya adalah tadi itu meningkatkan ibadah dan juga banyak dengerin Al-Quran ya, karena itu akan berpengaruh pada kepribadian anak nantinya. Nah, itu yang paling penting gitu ya kan. Insya Allah kecerdasan anak itu ya, dia cerdasnya, akalnya, cerdas emosinya, cerdas emosionalnya, insya Allah dapat dengan itu. Insya Allah. Nah, Iwafillah rahimakumullah, masih ada satu jeda iklan lagi nih Ustazah. Selain satu ini kita akan balik lagi untuk menyampaikan materi kajian yang terakhir di episode kali ini. Tetap bersama kami di program Parenting Islami. Ummu Madrasah Al-Ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bentuk karakter muslimah dengan mendengarkan kajian ilmu di Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan dalam surah Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Ikhwafillah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kalimantan Barat siap menerima dan menyalurkan zakat Anda, baik zakat mal atau zakat uang, zakat emas atau perak, dan zakat-zakat Anda yang lain. Salurkan zakat, infak, dan sodaqah ikhwafillah di kantor Basnas Provinsi Kalimantan Barat di Komplek Masjid Raya Mujahidin, Jalan D.A. Hadi atau Ahmad Yani Pontianak, Komplek Masjid Raya Mujahidin, lantai dasar Masjid Raya Mujahidin, di bawah tangga pertama masjid sisi kanan, atau telepon di 0852 4575 9209, 0852 4575 9209. Mari raih keberkahan harta bersama Basnas Provinsi Kalimantan Barat, insya Allah. Bismillah, ikhwafillah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jika setiap tarikan nafas kita, detak jantung kita, aliran nadi kita, dan setiap langkah kita diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak bergunakan untuk memaksimalkan ibadah kepadanya dan meraih sukses dunia akhirat? Bersama saya Ustaz Nanang Zakaria untuk 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Ya, alhamdulillahirabbil wa fil rahimakumullah, kita sudah berada di sesi terakhir program Parenting Islami hari ini, episode pendidikan anak dalam masa kehamilan. Nah, ini mungkin yang terakhir nih dari Ustazah Nunung Husnul Khotimah sebelum nanti kita masuk ke chapter atau bab yang baru di pekan selanjutnya masih tentang parenting juga nih. Silakan Ustazah. Ya, terakhir mungkin saya memberikan tips ya. Jadi kami pernah waktu dulu ya membaca tentang cara Yahudi untuk mendapatkan anak cerdas ya, jadi waktu masa kandungan. Jadi ini ada tips-tips yang mungkin bisa ayah bunda lakukan waktu si ibu sedang mengandung ya. Yang pertama adalah yang jelas kalau mereka musik Mozart, kalau kita Quran. Tadi saya udah sampaikan tentang Quran ya. Kalau orang Yahudi ya Mozart ya, orang-orang luar tuh Mozart. Jadi kita orang Islam jangan ikut-ikutan musik Mozart, nggak usah gitu ya. Karena kita punya yang lebih bagus, jauh lebih bagus, yaitu Al-Quran ya kan. Jadi perbanyak mendengarkan Al-Quran. Yang kedua ya, banyak menghitung. Banyak menghitung ya Ustaz. Iya, menghitung. Jadi ini udah saya buktikan ya, ilmu ini nih saya ketahuinya ya memang bukan dari hamil anak pertama. Jadi sampai si abang itu bilang anak pertama. Memang sebenarnya anak pertama juga alhamdulillah sih cerdas ya, sekarang lagi kelas. Bilang, coba Umi itu katanya dulu waktu lagi hamil Aufa ngajarkan anak siapa dong hitung katanya. Jadi Aufa lebih pintar dari ini sampai gitu. Dia merasakan gitu waktu hamil anak kelima. Anak saya itu memang tidak ada satu pun yang mau
Jadi kita tidak pernah memaksakan anak untuk mempunyai prestasi akademik yang tinggi dengan ikut memprivatkan, dengan ikut bimbel dan macam-macam. Kita nggak pernah gitu. Karena bagi kami konsep pendidikan yang utama itu adalah ilmu-ilmu fardu ain dulu ya. Ilmu-ilmu fardu ain itu maksudnya ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu ya udah bisa ngikut insya Allah gitu. Jadi nggak pernah anak kami itu misalnya ikut, walaupun teman-temannya dulu mau ujian SD ada yang ikut bimbel dan sebagainya, tapi memang tetap kita tawarkan ke anak, Ova mau kursus atau mau belajar sama Umi aja? Udah mau kursus sama Umi aja katanya. Ya udah kalau gitu Umi kasih setiap hari 2 soal, setiap hari kerjain, Umi periksa. Nah kita ngasih anak soal, kita otomatis meriksa, ya kan? Nah itu waktu itu saya lagi hamil anak kelima. Jadi ternyata memang diantara resepnya orang Yahudi katanya. Jadi banyak menghitung. Nanti pandai-pandai lah nanti misalnya Mbak Nur kalau lagi hamil ngajarkan anak siapa gitu kan, atau datang ke toko saya mau ngitung pembukuan gitu. Boleh Ustaz ya. Jadi ya menghitung ya. Kemudian yang ketiga ya, makan ikan, banyak makan ikan itu kan gizinya bagus ya, tapi jangan makan kepalanya, karena kepalanya itu mengandung racun. Ya begitu. Maksudnya bukan kepala yang ngandung racun, maksudnya kalau ada racun banyaknya di kepala gitu ya maksudnya. Nanti jangan pula kita kepala, padahal enak kepala tuh suka kan asam pedas kepala, asam pedas wah enak sekali. Hanya kalau untuk lagi hamil kita hindarilah dulu gitu kan itu gitu. Kemudian yang keempat makan kurma ya. Makan kurma, Masya Allah ya. Kurma itu Allah makanya kurma itu diantara buah yang banyak terdapat disebutkan di Al-Quran gitu. Jadi sesuatu yang ada di Al-Quran itu mutlak kebenarannya gitu ya. Jadi kurma itu mempunyai gizi yang sudah lengkap, bagus ya. Bahkan dulu waktu saya belum tahu tentang ini, tidak banyak makan kurma waktu lagi hamil. Saya waktu itu belum tahu. Seringkali itu kurang HB-nya tuh kurang. Akhirnya disuruh dokter dikasih hemopula ini sangobeon ya. Kemudian disuruh makan bayam merah lah, bit merah lah. Nah setelah tahu ini udah nggak pakai tuh gitu-gitu, jadi makan kurma aja cukup aja. Jadi nggak usah pakai kita kan kenapa bayam merah itu kan akhirnya nasinya bercampur jadi merah gitu kan kalau bisa nggak selera gitu kan. Tapi begitu juga sangobeon itu kan kimia ya, jadi kalau kurma itu lebih sehat ya ternyata untuk jadi membuat HB kita tidak kurang, karena HB itu penting juga. Kalau kurang itu kan akhirnya nutrisi yang sampai ke anak pertumbuhannya pun tidak bisa maksimal. Jadi Masya Allah kurma. Kemudian yang terakhir banyak makan kacang-kacangan. Kacang termasuk kacang almond dan sebagainya, bukan tapi lebih banyak kurma ya. Maksudnya itu diantara yang cukup bagus untuk perkembangan anak secara fisik ya, secara fisik untuk otaknya dan sebagainya begitu. Jadi kita ya bagaimanapun kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah ya. Jadi sebagai seorang yang lemah di sini sebenarnya lebih utama adalah bagaimana kita bisa meninggalkan anak-anak yang punya kejiwaan yang kuat, ruhiyah yang kuat, nah kemudian fisik yang kuat. Nah itulah yang disukai dalam Islam. Nah ikhtiarnya itu dimulai dari awal. Nah kita bisa merasakan, kita insya Allah bisa merasakan. Saya juga bisa merasakan karena saya punya 5 anak ya, punya 5 anak. Kondisi hamil itu di mana kondisi hamil yang nyaman, ibadah bagus, makan bagus, dengan kondisi hamil yang tidak nyaman ya, sangat mempengaruhi kualitas anaknya. Ya. Jadi jika ada sesuatu hal dengan anak, sebenarnya yang disalahkan jangan anaknya, tetapi orang tuanya. Ya. Gimana pas masa kehamilannya? Ya. Ya, walaupun memang masalah hamil itu kita tidak bisa mengontrol diri kita 100% karena memang masalah hormon dan sebagainya itu gitu ya. Tapi setidaknya jangan sampai stres ya. Jadi walaupun dalam wahnan ala wahnin, sakit yang bertambah-tambah, tapi tidak stres, lebih dekat kepada Allah dan sebagainya, itu merupakan kunci insya Allah. Dan memaksakan diri makan makanan yang baik insya Allah itu kunci untuk menghasilkan keturunan yang kita harapkan, seperti pada doa-doa kita, Rabbi habli minas sholihin, supaya anak kita menjadi anak-anak soleh, baik ruhnya, fisiknya, ya, akalnya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Wa fil rahimakumullah, syukran jazakumullah telah bersama kami dari pukul 10 hingga pukul 11 siang hari ini, lewatnya 3 menit ya wa fillah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan sama Ustazah bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah Nunung Husnul Khotimah yang sudah bersedia hadir hari ini. Jangan lupa pekan depan kita akan ketemu lagi ya Ustazah. Insyaallah. Dengan episode selanjutnya di hari Rabu pukul 10 pagi. Dan kalau gitu Uti Nur pamit undur diri ya. Ustazah juga mungkin nanti ada aktivitas lagi selain ini ya. Insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dijaga Allah dan diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.